Halo teman-teman, selamat datang di podcast Catatan Merah. Oke teman-teman, di episode kali ini saya bakal menceritakan mitos dari Pasar Bubrah yang berada di Gunung Merapi. Ya, tentu kalian tahu, apalagi buat kalian para pendaki gunung, kalian pasti tidak asing dengan nama Pasar Bubrah. Gunung Merapi sendiri merupakan salah satu gunung yang masih aktif dan usianya sangat-sangat tua. Sehingga banyak sekali cerita-cerita mistis yang ada di Gunung Merapi. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya mau mengingatkan buat kalian semua untuk klik tombol like dan juga klik tombol subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk komen di bawah jika kalian mempunyai cerita-cerita mistis tentang lokasi-lokasi yang ada di sekitar kalian. Atau jika kalian mempunyai cerita-cerita horor, pengalaman-pengalaman horor yang kalian alami. Dan sebelum kita masuk ke cerita horor tentang Pasar Bubrah di Gunung Merapi, saya mau mengingatkan juga buat kalian, jangan lupa untuk matikan lampu kamar kalian, pakai headset, keraskan volume, dan selamat mendengarkan. Oke, bagi para pendaki gunung, Pasar Bubrah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Apalagi Pasar Bubrah di Gunung Merapi diselimuti dengan legenda dan cerita-cerita mistis. Bahkan, jalur pendakian di Gunung Merapi juga disebut-sebut sebagai lokasi kerajaan gaib. Legenda menyebutkan Pasar Bubrah di Gunung Merapi mempunyai hawa mistis yang sangat-sangat kental. Kisah-kisah angkernya Pasar Bubrah di Gunung Merapi ini sudah sangat melegenda dan juga turun-temurun dari generasi ke generasi. Lantas, kenapa Pasar Bubrah di Gunung Merapi ini disebut dengan nama pasar? Menyandang nama pasar bukan berarti Pasar Bubrah yang ada di Gunung Merapi adalah bekas ataupun masih menjadi tempat untuk transaksi jual beli. Konon kabarnya, Pasar Bubrah di Gunung Merapi ini menyandang nama pasar dikarenakan para legenda yang menyebut bahwa lokasi ini merupakan pasarnya para jin. Juru kunci legendaris dari Gunung Merapi sendiri, mendiang Mbah Marijan, juga mengatakan kalau Pasar Bubrah yang ada di Gunung Merapi ini mempunyai cerita yang sangat-sangat mistis dan merupakan lokasi dari kerajaan gaib itu sendiri. Bagi para pendaki, legenda yang terkenal dari Pasar Bubrah di Gunung Merapi ini adalah adanya sebuah transaksi gaib. Tak jarang beberapa pendaki dikisahkan sering mendengarkan suara-suara yang sangat berisik, layaknya sedang terjadi transaksi di pasar tradisional secara umumnya. Bahkan mitosnya, jika para pendaki mendengarkan ada suara berisik layaknya pasar yang sedang bertransaksi, para pendaki diwajibkan untuk melemparkan uang koin ke tanah. Kemudian, setelah melemparkan uang koin ke tanah, para pendaki diwajibkan untuk mengambil kerikil yang ada di sana, layaknya seperti membeli barang pada umumnya. Fenomena Pasar Bubrah sendiri menjadi perhatian tersendiri bagi para peneliti. Hal itu lantaran lokasi Pasar Bubrah yang ada di Gunung Merapi terlihat cukup kontras dari lereng-lereng gunung pada umumnya. Umumnya, lereng gunung terlihat sangat hijau dan dipenuhi banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang sesuai dengan dataran tinggi. Namun, Pasar Bubrah yang ada di Gunung Merapi ini terlihat sangat tandus dan juga gersang, penuh dengan pasir, kerikil, dan juga bebatuan. Hal tersebut dikarenakan Pasar Bubrah yang ada di Gunung Merapi merupakan tempat atau sisa-sisa letusan dari Gunung Merapi. Ada kisah dari seorang pendaki yang pada saat itu dia sedang mendaki ke Gunung Merapi bersama dengan dua orang temannya. Mereka awalnya tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Marijan tentang kisah dari Pasar Bubrah yang ada di gunung tersebut. Tetapi ketika mereka mendapatkan izin dari mendiang Mbah Marijan untuk mendaki
ke puncak Garuda yang ada di gunung tersebut, mereka pun merasakan dan mengakui kebenaran kisah-kisah yang disampaikan oleh Mbah Marijan tersebut. Kebenaran kisah itu terbukti ketika mereka melakukan pendakian melalui jalur Kaliurang yang terdapat di desa Kinahrejo. Mereka bertiga ditemani oleh Mas Budi yang tak lain merupakan putra dari mendiang Mbah Marijan. Medan berbatu dan juga terjal harus mereka lalui selama seharian. Tambah lagi ketika mereka harus melewati sebuah kawah mati yang ada di gunung tersebut. Karena uap belerang, nafas mereka pun terasa sangat-sangat berat. Ketika sampai di Pasar Bubrah, mereka sepakat untuk berkemah dan juga bermalam di tempat tersebut. Karena memang tempat ini bisa dibilang sangat ideal untuk mendirikan tenda. Karena lokasinya memang cukup dekat dengan puncak. Tak lama ketika mata mereka mulai terpejam, mereka pun merasakan hal-hal mistis yang menunjukkan bahwa kisah yang diceritakan oleh Mbah Marijan merupakan sebuah kebenaran. Suara-suara gamelan dan juga gending Jawa mulai terdengar mengalun di telinga mereka, dan suara keramaian sebuah pasar pun menyusul mereka dengarkan. Bersamaan dengan itu, seketika deru angin semakin kencang yang menambah suasana pada malam itu semakin mencekam. Mereka bertiga pun saling bertatapan dan mereka sadar bahwa raut wajah mereka dalam keadaan yang pucat karena ketakutan. Sampai salah satu dari mereka ada yang berkata demikian, "Semoga Allah masih mengizinkan saya untuk menebus semua kesalahan-kesalahan saya dan tidak membiarkan para dedemit yang ada di Pasar Bubrah membawa mereka ke alam gaib." Dari ketinggian 2919 mdpl, keramaian pasar setan itu terus berlanjut sampai dengan larut malam. Namun mereka pun tetap memutuskan untuk memejamkan mata dan tertidur. Saat pagi harinya pun mereka terbangun. Mereka sempat berpikir untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Tapi setelah mereka berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju ke puncak Garuda. Kini Pasar Bubrah di Gunung Merapi menjadi pos terakhir bagi para pendaki yang ingin sampai di puncak Gunung Merapi tersebut. Oke teman-teman, sekian episode catatan merah kali ini. Semoga mitos-mitos ini, cerita-cerita mistis ini dapat menjadi pengalaman juga untuk kalian jika kalian ingin mendaki ke Gunung Merapi. Tetap berhati-hati, jaga sikap, jaga perkataan, dan patuhi segala sesuatu yang sudah diterapkan di Gunung Merapi. Oke, sekian podcast catatan merah episode kali ini. Sampai jumpa di catatan merah selanjutnya.